Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan 15 Raw FM Your Lifestyle. Rekan Raw FM sudah hampir 7 menit dari jam 5 di sore hari ini. Tentunya rekan Raw seperti biasa di setiap hari Rabu sore itu kita hadirkan talkshow bersama ataupun bincang-bincang mendengarkan tausiah, merupakan ceramah Islami dari Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita yang akan menyampaikan tausiahnya yang bertemakan 6 hal yang dapat merusak amal. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz M. Kamil Siregar MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya gimana? Alhamdulillah. Baik, di sini kita Ustadz akan membahas 6 hal yang dapat merusak amal. Sebelum masuk ke materi ataupun ke tausiah ini, kira-kira apa yang mendorong Ustadz mengangkat tema ini? Karena kita melihat banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal-hal amal perbuatan kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan rusaknya amal-amal itu tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Untuk itu ada bagusnya kita mengetahui apa saja sih yang dapat merusak amal ibadah kita ini. Baik, nah jadi rekan Raw FM, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah dari ataupun ceramah Islami dari Ustadz M. Kamil Siregar MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibillah nabiillah Abil Qasim Muhammad ibni Abdillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat kesempatan, sehingga masih bisalah kita hadir pada masih bisalah kita beraktivitas pada hari ini. Diberikannya kepada kita berbagai macam, terutama diberikannya kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan apabila kita hitung, masih banyak lagi nikmat Allah yang tidak bisa kita kira-kira satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalah kau kira-kira hitung-hitung nikmat Allah itu, tidaklah bisa engkau menghitungnya. Kemudian salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliaulah kita tadi bisa memperoleh yang namanya nikmat iman dan Islam itu. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam tersebutlah yang akan mengantarkan kita menuju Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah merupakan orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti, yang mana pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun, tidaklah bermanfaat harta benda dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang dan selamat. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema materi ceramah kita pada kali ini yakni tentang ada 6 hal yang dapat merusak amal. Pada pertemuan sebelumnya mungkin kami pernah membahas ada beberapa hal yang dapat merusak hati. Namun pada kali ini kami akan membahas ada 6 hal yang dapat merusak amal.
Adapun yang diartikan dengan amal di sini adalah amal ibadah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya amal ibadah itu terbagi kepada dua, yakni satu ada ibadah mahdoh, kemudian ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yakni yang murni adalah ibadah, sementara ghairu mahdoh dia tidak murni ibadah namun mengandung ibadah. Ibadah mahdoh contohnya seperti sholat, zakat, puasa sudah bersumber dari wahyu. Sementara ghairu mahdoh adalah ibadah yang kita lakukan, aktivitas kita di dunia ini, namun apabila kita lakukan itu semata-mata karena Allah, maka itu merupakan ibadah ghairu mahdoh. Termasuklah apabila kita bekerja banting tulang menafkahi anak istri, itu merupakan ibadah ghairu mahdoh. Apabila kita niatkan lillahi ta'ala, maka dia akan mengandung ibadah. Ataupun kita melakukan aktivitas seperti tidur lillahi ta'ala ataupun makan lillahi ta'ala, ini merupakan ibadah ghairu mahdoh. Saudara-saudara pendengar radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja 6 hal yang dapat merusak amal ini? Sebenarnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebutkan. Ini adalah hadis dari Imam Ad-Dailami dari Addi bin Hatim. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sittatu asya'a tuhbitul amal. Sittatu asya'a tuhbitul amal. Ada 6 hal, ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal seseorang. Apa saja itu? Mari kita jelaskan secara poin per poin. Yang pertama yakni al-istighalu bi'uyubil khalq, yakni seseorang yang terlalu sibuk mencari aib-aib, mencari kekurangan orang lain. Orang yang sibuk mencari kekurangan ataupun aib-aib orang lain, ini sangat tentulah dapat mengikis ataupun mengurangi nilai-nilai ibadah yang ia lakukan. Ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak nampak, sementara sementara semut di seberang lautan nampak. Ini artinya ada orang yang sibuk mencari kekurangan ataupun kesalahan orang lain dibandingkan mengintrospeksi diri sendiri. Pada zaman sekarang ini mungkin kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang melihat aib orang lain namun tidak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri. Ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya yang akan menyebabkan seseorang tersebut terjerumus dan nantinya ia akan membawa amal ibadah yang kosong ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun janganlah kita saling melihat orang lain dengan hati yang suudzon, yakni dengan hati yang penuh prasangka yang buruk. Inilah tidak dijelaskan, ini tidaklah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perisangka olehmu, karena sesungguhnya sebagian tindakan berperisangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Ini jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bahwasanya kita tidak dibenarkan berperisangka buruk saja, kita tidak dibolehkan. Walaupun mungkin kita lihat seperti yang di hati kita, belum tentu itu faktanya. Ada seorang ulama tasawuf
pada zaman dulu bernama Ibrahim bin Adham. Beliau ini adalah raja yang memilih meninggalkan duniawi. Pernah suatu ketika beliau pernah berjalan-jalan ke suatu pantai. Di tepi pantai beliau melihat ada sepasang manusia, yakni perempuan dan laki-laki, sedang bersenang-senang di tepi pantai tersebut. Sementara dia melihat di sekitarnya ada botol minuman yang baru-baru habis mereka minum. Tidak jauh daripada dua sepasang insan tadi, ada beberapa orang yang sedang mandi-mandi di tepi-tepi pantai tersebut. Kemudian ketika itu terlintaslah di dalam hati Ibrahim bin Adham, alangkah lalainya orang-orang ini, alangkah sibuknya mereka mengejar duniawi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa umur ini hanya sementara? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya hidup ini tidaklah lama? Kenapa mereka tidak pergunakan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah daripada mereka bermaksiat di tepi pantai ini? Begitulah prisangka Ibrahim bin Adham ketika itu. Namun setelah ia terus memikirkan dua insan tersebut, datanglah tiba-tiba ombak besar yang menggulung tadi orang-orang yang mandi di tepi pantai. Maka sebagian melarikan diri. Kemudian pemuda tadi terkejut dan sigap ia lari menolong pemuda-pemuda yang mulai terseret oleh laut arus ombak tersebut. Diselamatkanlah oleh pemuda itu 3 pemuda. Dia berulang-ulang kali menyelamatkannya. Kemudian tinggal 1 pemuda lagi yang ada di dalam lautan. Ketika itu Ibrahim bin Adham tercengang melihat peristiwa itu. Sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia memang tidak bisa berenang. Maka ketika itu diselamatkanlah tadi 3 pemuda itu. Namun 1 pemuda lagi tidak bisa diselamatkan karena ia sudah jauh di bawah ombak ke tengah. Maka setelah selesai ia menyelamatkan ketiga pemuda itu, datanglah ia kepada Ibrahim bin Adham. Bukan ia menemui perempuan yang duduk di sampingnya. Dia langsung menuju Ibrahim bin Adham dan berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Kenapa kau diam saja wahai Tuan? Tidakkah kau melihat saya menyelamatkan 3 pemuda tersebut, sementara tinggal 1 lagi engkau tidak bisa menyelamatkannya? Apa salahnya jika kau tadi menyelamatkannya?" Beginilah kata pemuda itu kepada Ibrahim bin Adham. Maka tercenganglah Ibrahim bin Adham ketika pemuda itu mengatakan itu. Kemudian dilanjutkan oleh pemuda tersebut, "Tahukah kamu wahai Tuan, siapa yang di samping saya itu? Itu adalah ibu saya. Sementara yang kami minum itu adalah air biasa, bukan minum-minuman keras." Seolah-olah pemuda ini mengetahui apa yang ada dalam hati Ibrahim bin Adham. Maka ketika itu merahlah muka Ibrahim bin Adham. Malulah ia kepada dirinya. Ketika itu beristighfarlah Ibrahim bin Adham kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah melupakan kisah yang ia lalui ini. Karena sedikit perisangkanya tadi melihat orang yang sedang di tepi pantai itu, dia mengira bahwasanya mereka sedang bermaksiat. Namun kenyataannya mereka adalah antara anak dan ibu. Sementara ia bisa menyelamatkan sebagian orang tadi di tepi pantai tersebut. Sementara Ibrahim bin Adham tidak bisa melakukan apa-apa walaupun ia adalah seorang ahli sufi. Saudara-saudara pendengar Radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini tentulah kita ketahui bahwasanya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada
orang lain. Kita tidak boleh menilai orang lain itu buruk. Menilai diri kita sendiri adalah yang paling baik, yang paling lebih daripada segalanya. Ini akan menyebabkan timbulnya sifat ujub di dalam diri kita, merasa bangga terhadap diri sendiri. Ini tidaklah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ujub ini termasuk adalah sifat ataupun penyakit yang akan timbul di dalam hati seseorang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Suba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya, sehingga tidak sempat lagi ia mencari-cari kekurangan orang lain. Namun sebaliknya, akan sangat celakalah orang kalau waktunya habis untuk mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu melupakan aib dirinya sendiri. Ini sangatlah berbahaya. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa itu yang bisa menyebabkan amal seseorang menjadi habis ataupun menjadi rusak? Yang kedua yakni waqaswatul qalbi, yakni hati yang keras. Beruntunglah kita kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, hati yang peka, cepat menerima kebenaran ataupun iba melihat orang lain. Ini merupakan hati yang lembut. Umpamanya ia melihat seseorang yang sedang mengalami kesusahan, ataupun ada orang yang keberatan mengangkat barang ataupun sesuatu di jalan, dia bantu, merasa iba ia. Ataupun ada orang yang sedang kecelakaan di jalan, sigap ia menolongnya karena iba hatinya melihat orang tersebut. Ini adalah orang-orang yang lembut hatinya. Sementara orang yang waqaswatul qalbi, orang yang keras hatinya, biasanya mereka adalah orang-orang yang susah menerima kebenaran. Hatinya tidak peka, hatinya keras. Apabila diberikan nasihat, ia menolak, ia membantah. Padahal nasihat itu adalah gratis. Maka apabila ia tidak bisa menerima nasihat saja, sudah barang tentu orang ini adalah mempunyai hati yang sangat keras. Ada juga orang yang mempunyai hati yang sangat keras apabila keras itu dalam hal kebenaran. Contohnya seperti Umar bin Khattab pada zaman dulu, bisa memurnikan ibadah kita tersebut, tidak rusak oleh sedikit perbuatan daripada kriteria yang 6 itu. Agar kita lebih sibuk introspeksi diri kita masing-masing, sibuk bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing daripada melihat aib orang lain. Adalah baiknya kita juga harus memperhatikan terus bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini tidaklah tujuan kita sebagai seorang muslim. Bolehlah dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang kafir, seperti itu dalam hadis. Ada baiknya kita ambil itu sebagai iktibar bahwasanya tempat kita bukan di sini, namun tempat kita yang abadi adalah di akhirat kelak nanti. Namun tentulah kita tidak juga menyampingkan hal-hal keduniawian kita. Kita mempunyai kedua tangan untuk berkuasa. Kita mempunyai kekuasaan sebagai manusia, ada dibebankan kepada kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Maka mari kita pergunakan kekhalifahan kita ini sebaik-baiknya agar kita adalah orang-orang yang dapat menjaga ataupun memperbaiki kehidupan kita di dunia ini yang akan berdampak kelak kehidupan kita di akhirat nanti. Mungkin ini
closing statement daripada kami. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang mendapat keselamatan di dunia ini dan mendapat pahala yang besar nanti di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf daripada setiap kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz M. Kamil Siregar MAG yang sudah hadir di studio Raw FM. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi amal jariah buat Ustadz dan tentunya bermanfaat untuk semua pendengar Raw FM. Rekan Raw FM, itu dia, dan yang pastinya jangan kemana-mana. Setelah ini masih banyak lagi program Raw FM. Untuk tausiah Islami kita tuntaskan cukup sampai di sini, dan semoga Ustadz kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.